Salam saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPGS Pangkal Pinang edisi Senin 26 Februari 2024 bersama saya Guru Jir Filemon. Kembali kita memasuki episode yang ke-67 dari Injil Matius. Saudara, kita akan melanjutkan dari pembelajaran materi minggu lalu. Saya akan bacakan Matius pasal 9 ayat 16 hingga 17. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh kembali untuk mendengarkan renungan penggalian dari Injil Matius. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat maksud dari teks-teks ini dan juga boleh melihat kaitannya dengan kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah saudara, Injil Matius pasal 9 ayat 16 hingga 17. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik kain baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Amin. Nah, saudara membaca teks ini, Tuhan Yesus memberikan ilustrasi tentang dua kondisi di mana kalau ada baju yang tua, pakaian tua yang sudah sobek, tidak mungkin orang-orang pada zaman itu memakai kain yang belum susut untuk menambalnya. Mengapa? Karena kain yang belum susut itu akan mengalami perubahan sehingga itu akan menarik baju yang tua itu sehingga justru bukannya menambal tetapi justru akan memperburuk kerusakan dari pakaian yang tua itu sehingga menjadi dibuang. Dan ilustrasi yang kedua adalah anggur atau wine itu tidak boleh dipakaikan di kantong kulit yang tua, anggur yang baru itu, sebab akan mengalami proses fermentasi sehingga akan merusakkan kantong kulit yang sudah tua sehingga koyak dan kemudian anggur yang baru itu justru juga akan ikut terbuang. Nah, saudara, ada orang-orang yang mengaplikasikan atau memahami dua ilustrasi ini ditarik kepada kehidupan sehari-hari, yaitu bila kita ingin memulai sesuatu yang baru, maka kita tidak boleh mencampurkan dengan yang lama. Sehingga kalau mau melakukan sesuatu yang baru, maka semuanya pun harus baru. Kelihatannya cocok, kelihatannya menarik, tetapi apakah itu yang Tuhan Yesus maksudkan? Walaupun terdengar itu sangat praktis, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi pengaplikasian teks ini kepada kondisi yang demikian, itu sebetulnya tidak sesuai dengan maksud dari Tuhan Yesus. Konteks dari teks itu, itulah yang menentukan apa maksud dari teks ini. Nah, apa konteks teks ini adalah, kalau ingat minggu lalu, ini adalah bagian dari jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis yang bertanya mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti yang mereka lakukan atau seperti orang-orang Farisi lakukan. Dan Tuhan Yesus menjawab bahwa bisakah sahabat-sahabat dari mempelai pria berpuasa pada saat mempelai pria itu sedang bersama-sama dengan mereka. Mereka akan tidak berpuasa, mereka akan ikut bersukacita. Lalu Tuhan Yesus menubuatkan bahwa dirinya, sang mempelai pria itu, akan diambil. Pada saat itulah sahabat-sahabat mempelai pria itu akan berpuasa, dan itu berbicara tentang kepergian Tuhan Yesus dari dunia ini. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan penjelasannya tadi, jawabannya tadi dengan dua ilustrasi tadi. Sehingga konteks perkataan yang tidak boleh mencampurkan antara pakaian yang lama dengan kain yang belum susut atau baru, dan anggur yang baru tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Ini ada kaitannya dengan berpuasa, ada kaitannya dengan doa pengharapan, doa permohonan. Bagaimana seseorang yang berpuasa memohonkan suatu pembaharuan, sebuah solusi dari Tuhan.
Dan konteksnya adalah orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes menantikan Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari kegelapan. Itu adalah nubuat nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah sang mempelai itu. Karena di dalam perjanjian lama Allah selalu mengkaitkan hubungan dirinya dengan umat Israel, umat pilihannya sebagai suami dan istri. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mengklaim dia adalah mempelai pria, bahwa dia mengklaim dirinya adalah Allah di dalam perjanjian lama, Allah Israel, dan dia datang untuk mempelai perempuannya, yaitu umatnya. Itu adalah klaim yang luar biasa. Yesus mengklaim dirinya lah adalah Allah yang berbicara sebagai suami, metafora suami di dalam perjanjian lama. Nah sekarang, kalau kaitannya dengan doa puasa, kalau di dalam perjanjian lama sebelum mempelai pria itu datang, orang-orang berpuasa adalah untuk memohonkan supaya Allah menggenapi janjinya akan kedatangan Sang Mesias. Sekarang karena mempelai itu sudah datang, maka berpuasanya itu punya tujuan yang cukup berbeda. Harus ada pembaharuan, dan Yesus itulah anggur yang baru itu, atau memulai suatu periode yang baru itu. Nah, apakah para murid Yesus berpuasa? Iya, saudara, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2 dan 3, di mana kemudian mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan, ya, sebuah terobosan dari Tuhan tentang pekerjaan yang Tuhan Yesus titipkan, yaitu pemberitaan Injil. Nah, sehingga apa yang baru adalah kedatangan Tuhan Yesus itu sudah terjadi, Sang Mesias sudah datang, sudah mengajarkan, sudah mati di kayu salib, dan bahkan sudah kembali kepada Bapa yang ada di surga. Dan kemudian Yesus Sang Mesias sudah mengutus Roh Kudus untuk mendampingi, untuk menjadi penolong bagi murid-murid Yesus sebagai pendamping di dalam perjanjian baru ini. Nah, jadi tidak sama lagi puasanya, mungkin metodenya kurang lebih sama, tidak makan, tidak minum, tetapi tujuannya sudah berbeda, yaitu kita melihat kepada masa lalu. Kalau di dalam era sebelum Yesus, orang-orang berpuasa menatap masa depan, menunggu Mesias itu datang, menunggu janji Allah itu digenapi. Dan mereka menunggu dengan penuh kesedihan, tetapi juga penuh pengharapan. Sebaliknya kita berpuasa karena apa yang sudah Mesias itu lakukan di atas kayu salib. Meskipun saudara, dalam puasa kita tentu ada pengharapan akan masa depan, adanya anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi umatnya, dan juga kita menantikan kedatangan Mesias kedua kali untuk menghakimi dunia, bukan lagi untuk menyelamatkannya. Nah, tetapi saudara, poin Tuhan Yesus adalah anggur yang baru, kain yang baru itu tidak lagi kompatibel kalau diaplikasikan kepada cara berpikir yang lama, yaitu menantikan Sang Mesias. Sekarang Tuhan Yesus sudah memulai perjanjian yang baru, sudah menggenapi janji Allah. Sehingga pada waktu kita berpuasa, memohonkan sebuah terobosan dari Tuhan, sebuah disiplin untuk Tuhan, saya memerlukan Engkau lebih daripada aku memerlukan makanan dan minuman. Dan disitu juga terjadi disiplin pengendalian diri, tetapi bukan supaya kita diampuni, supaya kita diselamatkan. Tentu saja kita berpuasa bisa juga karena kita ingin memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi bukan karena itu kita diampuni, melainkan karena Sang Mesias itu sudah menggenapi dan kita beriman, kita percaya. Nah, saudara, jadi ini bukan berbicara, oh kalau kita ingin memulai sesuatu yang baru, maka semuanya harus baru. Tetapi ini berbicara tentang disiplin, doa, dan puasa. Kita berdoa dan berpuasa bukan mengharapkan Sang Mesias itu datang melakukan sebuah pembaharuan, tetapi karena pembaharuan itu sudah digenapi oleh Yesus, dia sudah kembali kepada Bapa dan dia memerintah
sebagai Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan juga karena Roh Kudus itu sudah diutus dan tinggal di dalam diri kita orang-orang yang percaya. Sehingga kalau kita berdoa, berpuasa, bahkan ada teksnya, Roh itu memahami dan dia mendoakan kita dengan keluhan yang tidak terucapkan. Yang tentu saja itu punya akses yang luar biasa di dalam Yesus melalui Roh Kudus kepada Bapa. Sehingga doa puasa kita itu sungguh memiliki kuasa, bukan dari diri kita, tetapi dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kiranya ini mendorong kita untuk melihat betapa besarnya anugerah, betapa besarnya bisa saya pakai istilah hak kita sebagai anak-anak Allah. Meskipun kita bukan anak tunggal Bapa yaitu Yesus Kristus, tapi kita diadopsi oleh Bapa melalui karya anaknya dan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang percaya. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita meremehkan disiplin doa dan berpuasa. Kita bersyukur karena Tuhan tidak menetapkan berapa lama atau waktu kapan saja. Melainkan ini berbicara tentang kerinduan kita kepada Bapa, kerinduan kita untuk bersekutu dengan Allah. Dan ini adalah sebuah privilege, sebuah hak, sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Kiranya renungan hari ini mendorong kita dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.